akan melanjutkan Q&A yang sempat kepotong karena biasalah. Jadi aku akan menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu sempat ditanyain. Sebenarnya pertanyaannya hilang sih. Makanya kayak udah aku cuma inget beberapa doang. Kalau nggak salah tuh yang belum dijawab tuh kapan marahan. Terus apa yang disuka dari kamu sama aku. Satu lagi apa yang akhirnya memutuskan untuk menikah. Itu sih seingat aku. Kita lagi di jalan nih, mau buka puasa berdua saja. Anak-anak kita lagi titip, yeay. Jadi apa yang disuka dulu kali ya? Apa yang aku suka dari kamu? Apa yang kamu suka dari aku? Siapa dulu yang mau jawab? Aku. Jadi kalau dari sebelum nikah, yang aku suka dari Mas Teguh tuh pertama orangnya nggak basa-basi busuk gitu. Basa-basi busuk. Iya, jadi kayak udah to the point gitu loh orangnya, kayak udah mau enggak, terus kayak saklek gitu loh, yang kayak aku yakin aja gitu kalau misalnya aku sama Mas Teguh tuh kayak bakal menjadi sosok yang bisa aku andalkan, bisa memimpin aku gitu. Karena jujur aja aku kan anak pertama ya, jadi emang mungkin terbiasa apa-apa tuh kayak sendiri-sendiri, terus kayak apa-apa tuh kayak ya udah semau aku yang ngatur gitu loh. Jadi kayak kadang tuh jiwa ini butuh sosok yang bisa mengatur juga gitu loh. Jadi aku ngeliat di situ kayak ada di diri Mas Teguh gitu. Terus kayak orangnya apa ya, dibilang romantis tuh enggak ya, enggak yang setiap hari, tapi sweet gitu. Gimana sih gitu, kayak dia tuh kalau udah sayang tuh totalitas tanpa batas. Nah terus setelah menikah gitu, ternyata Mas Teguh tuh alhamdulillahirobbilalamin, ini dia nggak usah dengar. Dia tuh bener-bener guys sosok yang sangat melindungi, yang kayak bener-bener melindunginya tuh dari ujung rambut aku sampai ujung kaki aku. Dia tuh bener-bener care karena sifatnya juga ternyata dia kan attention banget ya, ke detail, kayak bener-bener semuanya tuh harus direncanakan dengan matang. Semuanya tuh kayak hal kecil aja, kayak misalnya mau pergi, mau kemana, kayak pemetaannya tuh harus matang gitu. Jadi kayak di situ ya awalnya pasti shock ya, kayak sementara aku orangnya yang kayak telador bla bla bla. Jadi kayak ya itu juga kali ya salah satunya momen dimana kita sering beda, bukan berantem sih, lebih kayak bercekcok aja gitu. Terus ya itu sih ya, cuman kayak sebenarnya itu nilai positif yang aku harus terima, yang tapi aku pun karena nggak kayak gitu aku butuh penyesuaian. Jadi disitulah sebenarnya kapan kita berantemnya gitu. Jadi karena kadang mungkin ada nilai yang baik dari Mas Teguh yang bukan diri aku pastinya, karena kan aku sama Mas Teguh ya pribadi yang beda kan. Jadi ya itu yang kadang ngebuat kita tuh ya berselisih paham gitu, diem-dieman. Kita kalau berantem diem-dieman ya, tenang baru diskusi. Gitu. Iya, tapi itu menyeramkan guys. Jangan sampai, pokoknya prinsip aku adalah jangan membuat Mas Teguh karena nggak enak rasanya. Aku pasti nangis kalau habis berantem gitu, kayak nangis aja gitu, sedih, didiemin karena rasanya nggak enak banget. Karena Mas Teguh tuh orangnya lovable banget loh. Itu yang aku baru tahu juga setelah nikah tuh, kayak dia bener-bener clingy banget guys. Emang tuh pacaran nggak ya? Enggak banget, kayak bahkan dia libur kantor aja dia tuh kayak nggak nyamperin aku guys. Padahal tuh aku kayak udah dari Bandung ke Jakarta gitu kan, cuman dia yang kayak baru beres terbang, tapi lusanya terbang lagi tuh kayak dia biasanya, aku di BSD, aku di Tangerang aja, dia kayak
Wow. Belum nikah ya? Udah masih pacarin. Oh ya, dia tuh kayak gitu, makanya kayak gemes gitu ya. Cuma sekarang pas udah nikah tuh wow, aku mau apa, aku senangnya apa, dia tuh kayak bener-bener trying to be the best husband in my life. Tentunya harus in my life aja gitu. Ya, love you. Kayak sekarang kamu. Aku jawab apaan sih? Apa yang kamu suka? Apa ya? Yang Gak ada. pas sudah nikah aja lah ya. Iya. Nggak boleh. Oh, dari sebelum Dari nikah. sebelum dong. Oh, dari sebelum nikah apa ya? Kayak kita jarang banget ketemu sih ya. Cuman aku suka kerealistisan kamu. Maksudnya aku tuh bukan orang yang apa ya, kayaknya kalau sama kamu tuh bisa jadi diri sendiri aja gitu loh. Kayak aku bukan orang misalnya ngelihat sesuatu hal yang taruhlah berkaca ke hubungan orang lain, terus aku bukan tipikal yang gue pengen kayak gitu juga. Gitu loh. Kayak sama kamu tuh bisa ngebangun pribadi kita berdua sendiri gitu, dengan yang realistis aja. Ya udah, kita dalam menjalani hubungan yang kayak begini, pacaran yang kayak begini, pas udah menikah ya seperti apa gitu. Itu sih awalnya. Kayaknya ya, ini anak realistis deh, nggak yang lebay gimana, harus kayak gimana, yang BM segala macem gitu. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Ini cocok nih sama gue gitu. Terus Ya awalnya itu sih. Terus pas udah nikah. Pas sudah nikah ya ternyata benar. 100% lah benar. Ya, kamu nggak pernah malah membanding-bandingkan tentang gimana kita terhadap mungkin orang lain atau apa gitu. Terus yang paling aku suka pas udah nikah tuh ternyata yang aku agak nggak nyangka sih sebenarnya, karena awal aku kenal sama kamu, kamu sosok yang cukup dominan ya, mungkin tuh faktor dari apa-apa kamu biasanya sendiri, maksudnya ya suka-suka gue. Aku alpha gitu. Nah kamu orang yang cukup dominan. Nah di situ yang dulu kita sering berantem waktu dia pacaran kayaknya ya. Dan aku kalau ke cewek apalagi punya niatan yang serius ya, aku nggak boleh lembek gitu loh. Maksudnya ke kamu aku harus ya kamu boleh jadi cewek yang dominan, tetapi kalau sama aku kamu nggak boleh sedominan itu gitu loh. Dan ternyata pada saat kita nikah kamu bisa gitu. Jadi kita bisa saling mengisi, di mana aku yang lagi kosong, aku kurang, kamu bisa ngisi di situ. Tapi di mana yang kamu lagi kurang, aku yang isi, dan kita nggak saling banyak nggak boleh gitu, nggak yang keras-kerasan gitu loh. Tapi aku setuju juga itu soalnya menurut aku penting banget di dalam hubungan, melihat kedominanan apa sih, gimana ngucapinnya ya? Mana yang lebih dominan tuh penting banget kalau menurut aku dalam hubungan ya. Apalagi kalau suami istri, tingkat dominan istri yang terlalu besar tuh menurut aku sih nggak oke ya, nggak bagus, kurang bagus gitu. Karena ada apa-apa ya tetap suami yang harus pasang badan kan, jadi otomatis dominan ya ada di suami gitu. Tapi bukan berarti suami seenaknya gitu loh. Aku nggak pernah seenaknya. Enggak kok sayang. Nah, kita diskusi guys. Jadi kalau misalnya aku marah, aku kesel, kalau dulu mungkin aku bisa langsung marah ke kamu, ngebentak waktu pacaran. Tapi pas nikah tuh kayak harus lebih tenang gitu kan. Sedangkan aku tipikal yang bisa mencak-mencak tuh kalau marah. Jadi mending diem dulu. Pas sudah tenang baru kita diskusi, ngomongin yang kita betein tadi. Yang apa sih yang bikin kamu marah, yang bikin kamu kesel sama aku gitu. Apa sih? Ya udah.
Dan itu kita selalu bisa menyelesaikan dengan diskusi gitu loh. Jadi apa yang kurang di dia, gue bisa langsung nambahin. Kamu tuh harusnya kalau baiknya tuh begini gitu loh. Kalau bisa begini. Menurut kamu gimana? Iya sih. Ya udah deh nanti begini. Tapi kalau menurut aku kayaknya mendingan begini. Oh ya udah kita jadi ketemu di tengah gitu. Ya awalnya pasti dong namanya pribadi kan beda ya. Aku punya pikiran yang seperti apa, kamu yang seperti apa, walaupun tujuannya sama, tapi kan kita tetap punya langkah yang berbeda gitu. Betul. Disitulah diskusi kita untuk nyamain persepsi. Yuk, bersama kita bisa. Ya jadi gitu. Adegan kita berantem gimana? Ini biasanya kalau kita berantem guys, kan kalau nggak berantem tuh kita gini di mobil. Ini pasti nih pegang tangan, kayak ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi kalau berantem tuh kayak ngadepnya ke kiri guys. Kalau kamu pengen ke kanan nggak bisa, harus lurus. Dan soalnya kekurangan gue sih gampang banget naik darah gitu, cepet banget emosinya. Tapi kalau beberapa saat sih biasanya cepet balik. Iya, juga. setelah nikah tuh kayak bener-bener kita berdua tahu kekurangan masing-masing kan. Jadi kayak Mas Teguh udah paham juga aku tuh kalau ngasih tahu aku tuh harusnya gimana gitu loh. Jadi dia berubah sendiri guys tiba-tiba. Jadi kalau dia kesel, aku tahu nih misalnya dia kesel kayak oh udah gelagatnya beda deh. Karena Mas Teguh tuh tipikal yang sangat-sangat ceria loh guys aslinya. Kayak setiap pagi selamat pagi sayang gitu, tuh cinta gitu. Gak kebayang kan dia kayak gitu. Morning kiss-nya mana? Iya, jadi nah kalau dia bete tuh kayak dia bener-bener bisa sama sekali kayak nggak ngeliat aku, nggak nyapa aku, ngomong juga cuman ini mana, itu mana, gitu. Jadi kayak oh marah nih orang gitu. Terus deh gitu ya kita juga sama-sama belajar untuk kayak misalnya kalau bete, kalau apa tuh bener-bener utamain diskusi. Jangan sampai juga sebelum tidur belum selesai masalahnya. Jadi bener-bener ya hari itu ada masalah, hari itu harus selesai gitu ya sayang ya. Ya yang penting pikiran hati tenang dulu gitu. Jangan lagi panas, lagi meledak langsung dibahas gitu kan. Takut juga. Apalagi aku tukang mencak-mencak. Karena nggak enak banget berantem guys. Oke, udah ya. Berarti itu udah langsung 2 pertanyaan be. Tinggal satu lagi apa tuh ya tadi aku. Oh, akhirnya memutuskan untuk menikah. Waktu itu aku inget papa sama ibu nanya kan gimana sama Vika gitu. Oh, kamu ditanya? Iya, ditanya. Oh. Terus aku bilang ya oke, aku bilang gitu. Iya. Aku kan nggak yang 100% terbuka kan ke orang tua gitu loh. Saya bilang ya oke, cuman nggak pengen lama-lama pacaran, aku bilang gitu. Capek, terus udah nggak ada target kan. Kayak target cuma semuanya udah, tinggal nikah doang yang belum. Apalagi aku pengen punya target berikutnya tuh anak aku dewasa, aku masih produktif gitu loh. Jadi kayak sebelum 30 aku harus udah punya anak gitu. Makanya aku nggak mau lama-lama. Terus ya udah, akhir nih kalau awal bulan ada libur pertama di awal bulan aku ke rumah kamu. Iya. Gitu. Terus tanggal berapa ya? Tanggal 2 apa tanggal 3 gitu kalau nggak salah. Itu libur. Sebelum nextnya aku terbang 5 hari. Jadi aku bilang, "Pak, Bu, ini ada libur nih tanggal segini, tanggal 3 deh kalau nggak salah." Udah, langsung aja kita ke rumah Vika deh tanggal 3. Udah. Ya udah tuh sampai akhirnya ke rumah itu aku shock sih. Soalnya aku kayak tiba-tiba pas nyampe rumah beres pijat langsung disuruh siap-siap gitu. Kak siap-siap nanti abis maghrib Mas Teguh mau kesini. Terus aku yang kayak hah? Oh iya.
Iya, terus aku baru WA kamu. Ingat deh, pokoknya aku tuh kayak shock gitu sih hari itu. Aku nggak tahu kamu mau datang. Aku baju baru loh itu. Iya. Terus deh gitu tiba-tiba dia datang. Aku shock, tambah shock lagi ternyata sama papa mamanya. Terus dia bawa bunga. Iya, aku malu. Aku kan belum officially kenalan yang kayak abis pacaran tuh kenalan tante gitu, memperkenalkan diri lagi tuh belum sempat. Jadi kayak kan malu ya, belum kenal orang tuanya, terus kayak tiba-tiba dia datang ke rumah bawa bunga. Gitu. Tapi ada fotonya. Ya udah, dari situ kita kayak ngobrol. Terus tiba-tiba papa bilang, ingat gak aku? Ya udah, dari Mas Teguh mungkin ada yang mau disampaikan. Aku pikir kan kayak oh ya udah perkenalan. Terus tiba-tiba dia bilang, iya mungkin langsung aja kali ya kita tentuin tanggalnya. Dia nggak diskusi guys sama aku, kayak nggak bilang kayak ya tanggal kita bakal ngomongin tanggal bapak, enggak. Kayak tiba-tiba dia ngomong gitu kayak ya udah kali mungkin langsung aja tanggalnya, biar soalnya kan saya juga harus sesuaiin sama schedule terbang. Terus yang aku kayak shock gitu kan, gimana? Terus kayak langsung disambut baik gitu dengan keluarga aku. Oh ya udah, nggak usah buru-buru, nggak usah lama-lama lah, tahun ini aja. Tadinya tuh kayak mau tahun itu, cuman kata Mas Teguh tahun depan kali ya tante, soalnya apa ya? Tahun. Iya, di akhir tahun biasanya saya peak season susah cuti. Nabung dulu, nabung. Oh iya. Terus rumah juga belum jadi kan ya, jadi kayak enaknya sih tahun depan pertengahan lah kata dia gitu kan. Dia tuh pengennya pertengahan gitu. Cuman feeling orang tua ya gitu, kayak mamaku sama ibu tuh kayak udah nggak usah lama-lama lah gitu, awal tahun aja. Nanti kalau lama-lama suka banyak godaan. Ya udah, akhirnya tercetus lah. Kita berdua ngeliat kalender terus kayak tanggal 22 bagus nih sayang ya, 22 bulan 2 2020 gitu. Belum gitu tahu kita. Kita baru lihat hari Sabtu di bulan Februari. Tanggal-tanggalnya tanggal berapa aja, tanggal berapa yang kosong gitu. Baru tiba-tiba beberapa gedung tuh ada yang kosong di tanggal 22 itu. Jadi kita tuh nikah mengikuti gedung. Di Indonesia tuh kayak gitu kan. Nikah tuh ngikutin gedung kosong. Ada tuh kita hitung-hitungan tanggal ada. Mau hari baik, jadi kayak ya udah. Kita gaspol aja. Terus ternyata alhamdulillahnya ada gedung yang kita mau di tanggal segitu. Dan kita makin yakin bahwa dimudahkan jalannya gitu. Ya udah. Terus lamaran juga kayak kita nggak mau jaraknya tuh lama gitu dari nikah ke lamaran kan. Udah deh gitu. Terus kita pas nikahan juga, persiapan nikah bener-bener santuy banget. Kita percayakan semuanya ke orang tua kita gitu. Jadi kayak nggak ribet sama sekali. Terus udah kita langsung honeymoon. Itu tau nggak mau honeymoonnya? Itu beli hotel lagi. Wow. Pesan hotel di Turki itu H-1. Iya nih, dia parah banget, tapi oke banget sih, kayak bener-bener ya itu tadi. Tiket H-3. Itu tadi ya yang aku bilang, Mas Teguh tuh tipikal yang sangat-sangat melindungi aku, terus mau yang terbaik, ngasih yang terbaik. Jadi kayak walaupun jangka waktunya pendek tuh dia pasti udah perkirain kayak ya udah pasti bisa gitu, makanya ya udah gitu. Jadi kayak kita tuh nggak cekcok juga, salah satunya mungkin karena pas persiapan nikah tuh kita selalu ngomongin honeymoon ya kan, kayak ngomongin pas udah nikahnya gimana, jadinya tuh kayak penuh cinta aja gitu persiapan nikah. Tahu gak sih, ada satu sih impian aku tuh kan kayak pengen aja gitu ya kalau pas nikah tuh dilihat gitu sama pasangan aku pas jalan, cantik banget gitu, tatapannya berminar-minar gitu. Ini tuh dia enggak, dia kayak fokus, karena ternyata guys hafalannya dia ada yang salah. Jadi dia kayak fokus untuk menghafal gitu, kayak
tegang mukanya. Pas aku datang tuh kayak, hai, aku tuh udah senyum, hai sayang, saya dalam hati dong ya, berharap batin kita bertemu gitu kan. Sayang, lihat aku, sayang, lihat aku, aku udah gini, lihat aku, dia kayak bener-bener nggak ngeliat aku masuk, bahkan dia nggak tahu di samping aku tuh waktu itu siapa, karena dia kayak bener-bener skip itu guys. Lebih penting ijab kabul soalnya. Itu terpenting dalam hidup. Aduh, ya begitulah guys cerita kita. Ngelihat seumur hidup nih, tapi kalau ijab kabul cuma sekali. Tapi kan udah dandan cantik ya. Nah, habis itu. Ya, kita sudah sampai juga di tujuan kita. Jadi kita akhiri vlog yang bergoyang-goyang ini, semoga tidak pusing. Jadi sampai bertemu on the next video. Bye bye.